Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Aina Harfunovia dengan NIM 25030174054. Di sini kita akan belajar memahami bab 4 yaitu segitiga kongruen dengan subbab 4.1 yaitu postulat kongruensi dasar. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari bahwa dua segitiga kongruen jika dan hanya jika semua pasangan dan bagian-bagian yang bersesuaian adalah kongruen. Dalam bagian ini kita akan mempelajari syarat dua segitiga yang kongruen jika hanya beberapa sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian diketahui kongruen. Yang pertama, ada gambar sepasang sisi kongruen. Dikatakan sepasang sisi kongruen jika satu sisinya bernilai sama, yaitu misalnya sisi yang ini sama ini. Yang kedua, ada gambar segitiga dua pasang sisi kongruen. Dikatakan dua pasang sisi kongruen jika sisi 1 dan sisi 2 bernilai sama. Contohnya sisi yang ini, sisi 1 sama sisi ini bernilai sama. Yang kedua, sisi yang ini sama sisi segitiga kedua juga bernilai sama. Yang ketiga, ada gambar segitiga sepasang sudut kongruen. Dikatakan sepasang sudut kongruen jika salah satu sudutnya bernilai sama. Contohnya sudut segitiga 1 kongruen dengan sudut segitiga. Dan yang terakhir ada gambar segitiga dua pasang sudut kongruen. Dikatakan dua pasang sudut kongruen jika dua sudut pada segitiga bernilai sama. Contohnya sudut 1 dengan sudut 2 bernilai sama. Yang kedua, sudut yang kedua dengan sudut segitiga kedua bernilai sama. Selanjutnya yaitu dua pasang sisi kongruen dan dua pasang sudut kongruen. Kasus 1 merupakan kasus bukan sudut apit. Karena pada kasus ini walaupun dua sisi dan satu sudut sama, sudut tersebut tidak berada di kedua sisi. Ini mencari sendiri sudutnya. Pada kasus yang kedua yaitu merupakan gambar sudut apit. Pada kondisi ini sudut berada tepat di antara dua sisi yang bersesuaian. Ini sama ini. Karena dua sisi dan dua sudut apitnya sama, maka kedua segitiga tersebut dapat dipastikan kongruen berdasarkan postulat sisi sudut sisi. Pada gambar selanjutnya ditunjukkan contoh pembuktian menggunakan konsep sisi sudut sisi. Garis AB dan garis CD merupakan garis yang saling berpotongan di titik E, sehingga CE sama dengan DE dan AE sama dengan BE, dan garis CE kongruen dengan garis DE dan garis AE kongruen dengan garis BE, sehingga sudut AEC dan sudut BED bertolak belakang. Pembuktian selanjutnya yaitu menggunakan segitiga tumpang tindih. Diketahui segitiga ABC itu garis AD kongruen dengan garis BE. Kita buat titik D dan titik E. Garis AD kongruen dengan garis BE. Garis ini sama ini BE. Pada sudut DAB kongruen dengan sudut EBA. Kita buat sudut belakang. Kemudian buktikan garis AE kongruen dengan garis BD. Garis AD merupakan kongruen dengan garis BE. Ini sama ini. Dan sudut DAB
merupakan kongruen dengan sudut EBA. Selanjutnya garis AB juga kongruen dengan garis BA. Pada segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAE karena langkah 1, 2, dan postulat sisi sudut sisi. Dan selanjutnya garis AE kongruen dengan garis BD karena bagian akibat dari kongruensi segitiga. Selanjutnya ada teorema 4.1 yaitu kaki-kaki. Diketahui antara kesesuaian antara dua segitiga siku-siku atau antar segitiga siku-siku dan dirinya sendiri. Jika kaki-kaki segitiga siku-siku pertama kongruen dengan kaki-kaki yang bersesuaian pada segitiga siku-siku kedua, maka kesesuaian itu adalah kongruen. Kita dapat buktikan dengan diketahui segitiga RST dan segitiga XYZ merupakan segitiga siku-siku. Garis RS merupakan kongruen dengan garis XY dan garis ST merupakan kongruen dengan garis YZ. Selanjutnya kita buktikan segitiga RST merupakan kongruen dengan segitiga XYZ. Buktinya segitiga RST dan segitiga XYZ merupakan segitiga siku-siku. Dan sudut S kongruen dengan sudut Y. Selanjutnya garis RS kongruen dengan garis XY dan garis ST kongruen dengan garis YZ. Dan terakhir, menurut postulat sisi sudut sisi segitiga RST kongruen dengan segitiga XYZ. Terima kasih, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.